Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Salatan tashrahu biha sudurana wa tuyassiru biha umurana. Tarhamu biha faqrana wa tuhillu biha alsinatana. Waftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir bisa bertatap muka kembali dengan para jenengan-jenengan semua yang insya Allah diberkahi. Amin. Kajian sekarang adalah kajian kitab Al-Hikam karya Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, yang beliau tidak hanya fokus dalam bidang tasawuf, cuma lagi dalam bidang fikihnya juga beliau kuasai. Terbukti dari apa yang beliau paparkan, mulai dari perkataan dari sisi tasawufnya, beliau banyak menyindir tentang masalah fikih sosialnya. Seperti itu. Ini biar tidak lama-lama, mari kita niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillahi al-'aziz wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair tiga wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yushraku qalbu suwaril akwan muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa makilun bisyahawatihi am kaifa yatma'u an yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi am kaifa yarjuna an yafhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Ini ungkapan yang luar biasa, ungkapan yang kalau kita telah kembali, kalau kita renungkan, ini adalah tata cara bagaimana kemudian kita itu selalu mensucikan diri, diri. Kalau saya pahami sedikit demi sedikit dari apa yang beliau sampaikan, ini luar biasa anak-anakku. Kaifa yushrab qalbu suwaril akwan muntabi'atun fi mir'ati. Ini kalau saya terjemah jadinya seperti ini. Kaifa yushraku qalbu suwaril akwan muntabi'atun fi mir'ati. Bagaimana mungkin hati memancarkan cahaya sementara bayangan dunia masih terpampang di cerminnya. Ini gini ya, sebenarnya tasawuf itu tidak kemudian menafikan fikih. Ini kan kalau kita berbicara tasawuf, misalnya ini kan kayaknya akhirat tok, tidak ada dunia. Ini tidak seperti itu. Orang yang ahli tasawuf itu adalah menggabungkan atau mensterilkan antara urusan dunia dengan akhirat. Itu tasawuf. Ini contohnya seperti ini yang dikatakan beliau. Kaifa yushraqu qalbu suwaril akwan muntabi'atun fi mir'ati. Bagaimana mungkin hati memancarkan cahaya sementara bayangan dunia masih terpampang di cerminnya. Artinya menurut beliau, bagaimana mungkin kita itu bisa usul kepada Allah sementara yang dipikirkan hanya urusan materi, urusan dunia, duit dan lain sebagainya. Ini tidak baik untuk para salik kepada Allah. Artinya apa? Untuk mencapai derajat maqam ilallah, usul kepada Allah, ini hendaknya kita itu zuhud. Artinya tidak senang terhadap dunia, bukan tidak punya dunia. Kalau orang zuhud itu tidak mesti miskin. Terkadang orang yang zuhud, warok, sufi, justru itu mereka yang kaya raya. Kadang seperti itu. Kebanyakan memang seperti itu. Bukan kemudian kalau dia sufi, dia banyak harta, kemudian dia tidak ingat kepada Allah, tidak. Karena gini, pertanyaan dalam kitab itu seperti ini. Halil afdal bainal ghani syakir wal fakir sabir. Ulama berpendapat seperti ini.
Lebih utama mana antara orang yang kaya tapi bersyukur dibandingkan dengan orang yang miskin tapi yang sabar. Ini ada dua kubu ulama. Beliau menyatakan bahwa misalnya ulama yang pro ke yang kaya, beliau menyatakan, oh mau tidak mau ini lebih mulia yang miskin tapi sabar. Karena dengan kesabarannya dia bisa menuntun dirinya terhadap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut kubu yang menyatakan bahwa miskin lebih baik daripada kaya. Tapi kemudian dibantah oleh ulama-ulama yang menyatakan bahwa sebenarnya kaya ini lebih baik, lebih afdal di sisi Allah. Kenapa? Kalau orang itu miskin, bersyukur, dia memang sewajarnya. Miskin, pakai sombong, kita cocok. Artinya miskin ya harus sabar dengan kemiskinannya yang ia ada. Kalau kemiskinannya itu bisa membawa semakin dekatnya dia kepada Allah. Berarti kan dikatakan al-fakirus sabir. Tapi kemudian ulama menyanggah, wah tidak, yang lebih utama tetap orang yang kaya tapi bersyukur. Karena orang kaya yang bersyukur itu manfaatnya, manfaat dirinya, manfaat dunianya, manfaat hartanya ini tidak hanya dikonsumsi pribadi. Artinya dia bisa mendermakan hartanya kepada orang fakir miskin, bisa mendermakan hartanya kepada wakaf masjid, wakaf madrasah, wakaf pondok dan wakaf-wakaf yang lain yang dinilai baik oleh syariat. Ternyata kalau kita pikir ternyata lebih baik kaya tapi bersyukur. Dia menghajikan keluarganya, mengumrohkan tetangganya, memberikan harta yang lebih terhadap orang-orang yang lebih membutuhkan. Dari sisi ini maka jauh lebih baik orang-orang yang kaya tapi bersyukur. Jadi yang digambarkan di sini kaifa yusyraku qalbu suwaril aqwan muntabi'atun fi mir'at. Bagaimana mungkin hatimu itu bisa tertanam cahaya ilahi kalau kita pikirannya hanya duit dan duit. Pokoknya saya pikir kalau urusan tabut itu tidak baik anak-anakku sekalian. Bukan kemudian memberikan di sini tidak kemudian Ibnu Athaillah memerintah kita untuk tidak kerja mencari nafkah mencari dunia, tidak, tetap kita untuk dituntun. Makanya Al-Quran menyatakan wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau melupakan bagianmu di dunia. Tapi nasibaka minad dunya itu yang mengajak kepada akhirat. Pekerjaan dunia yang membawa dia terhadap akhirat. Apapun harus steril, artinya harus seimbang antar tujuan duniawi dengan ukhra. Jauh lebih baik misalnya kalau ukhrawinya lebih dominan daripada duniawinya. Seperti itu. Karena di hadis dikatakan, entah apa itu hadis atau ulama, dikatakan bahwa ishfid dunya ka'annaka ya Allah lupa saya. Hiduplah kamu di dunia itu seakan-akan kamu itu hidup seterusnya. Itu kan memotivasi kita untuk terus-menerus mencari karunia Allah. Tapi kemudian di selanjutnya itu dan carilah untuk akhiratmu seberapa kekal kamu di akhirat. Ini imbang berarti. Carilah bekal untuk akhiratmu seberapa kekal kamu di sana. Sedangkan di akhirat itu khalidina fiha abada. Selama-lamanya kita itu di akhirat. Ahwa fil jannah am finnar. Na'udzubillah. Jadi harus steril, artinya harus seimbang antara urusan dunia dengan urusan akhirat, seperti itu. Kemudian selanjutnya di kelanjutannya beliau menyatakan am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi syahawati. Bagaimana mungkin hati bisa pergi menuju ilahi sementara ia masih terjerat hawa nafsu? Luar biasa kan? Am kaifa yarhalu ila Allah. Bagaimana mungkin dia mau menghadap kepada Allah wa huwa mukabbalun bi syahawati. Sementara dia masih terkepung dengan syahwatnya. Dia selalu menututi hawa nafsunya, dia selalu menututi kemauan syahwatinya. Harus dipilah. Karena memang ada syahwat itu yang justru baik.
Gini, Allah menciptakan nafsu syahwat itu bukan untuk dimusnahkan, tapi untuk dikendalikan. Andai tidak ada syahwat, maka tidak akan ada perubahan di dunia ini. Andai bukan karena syahwat, maka tidak akan terjadi kota-kota besar. Andai tidak ada syahwat, maka tidak akan ada peradaban dunia yang luar biasa seperti sekarang. Itu karena syahwat. Tapi syahwat itu kemudian dikendalikan. Harus dikendalikan. Karena gini, kalau kita itu menuruti syahwat, itu maka akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Alhamdulillah. Kan yang dikatakan oleh musannif, dikatakan am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi syahwati. Bagaimana mungkin hati ini akan menghadap Allah sementara kita masih terbelenggu dengan jeratan hawa nafsu. Selanjutnya am kaifa yatma'u ayatuhu la hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Bagaimana mungkin hati berjumpa kehadirannya sedangkan ia masih kotor dengan kelalaian. Aba ingin kita wusul kepada Allah, saya ingin wusul kepada Allah. Sementara apa yang Allah perintah tidak dikerjakan, apa yang Allah larang justru dikerjakan. Tidak mungkin. Artinya ketika kita itu mengaku cinta kepada Allah, maka harus mengerjakan apa yang harus ia kerjakan dan menjauhi apa yang Allah larang. Makanya kalau tidak salah di kitab Nasaihul Ibad, Syekh Nawawi menyatakan manidda'a arba'an min ghairi arba'in fada'wahu kadhibun. Katanya Imam Nawawi dalam kitab An-Nasaihul Ibad. Manidda'a arba'an min ghairi arba'in fada'wahu kadhibun. Pertama, manidda'a hubballah wa lam yantahi an maharimillah fada'wahu kadhibun. Orang yang mengaku cinta kepada Allah namun dia tidak menjauhi larangannya, maka pengakuannya adalah pengakuan yang capak, pengakuan bohong, pengakuan dusta. Wa man idda'a hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mencintaimu ya Rasulullah, salamun alaiki ya Rasulullah. Tapi dia tidak senang dengan apa yang menjadi sunnah Rasul. Beliau tidak senang dengan yang diperintahkan oleh Rasul. Justru malah mereka itu mengerjakan apa yang dibenci oleh Rasul. Maka fada'wahu kadhibun. Pengakuannya adalah pengakuan yang dusta. Anak-anak sekalian, jadi harus betul-betul hati-hati. Harus betul-betul hati-hati dalam menjalani hidup biar kita selalu dalam ridha dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dikatakan am kaifa yarjuna ay yafhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hafawati. Bagaimana mungkin hati memahami rahasia-rahasia Allah sementara ia masih belum bertaubat dari segenap salah. Ini luar biasa, anak-anak. Jadi intinya kalau kita ingin mengenal Allah lebih dekat, maka tafakkurlah ciptaan-ciptaan Allah. Jalani apa yang Allah perintah, jauhi apa yang Allah larang. Kalau tanya beliau, am kaifa yarjuna ay yafhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hafawati. Bagaimana mungkin hati memahami rahasia-rahasia ilahi sementara ia masih belum bertaubat dari segenap kesalahannya. Ini luar biasa. Kalau kita ingin menjadi pribadi lebih baik, maka kerjakanlah kebaikan sedikit-sedikit. Artinya 1%, setiap hari 1%, itu kalau terus berkelanjutan, ini akan menjadi kebaikan yang dapat merubah pola hidup Anda, yang dapat merubah pola pikir Anda. Jadi selalu positive thinking kepada Allah, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada berprasangka baik kepada Allah. Sebaliknya tidak ada sesuatu yang lebih buruk dari kejadian itu selain berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita harus menyetarakan antara khauf dengan roja. Biar dunianya kena, akhirat pun juga kena. Jadi harus dipahami betul
bahwa untuk menjadi pribadi lebih baik itu harus meniti jalan syariat. Sebelum kita itu ke hakikat, misalnya hakikat bahwa hakikat sholat, misalnya sampai mengatakan hakikat sholat itu kan ingat kepada Allah. Berarti kalau dengan tidak ingat kalau dengan tidak sholat kita ingat Allah, berarti kan tidak usah sholat misalnya. Ini pemahaman yang keliru anak-anakku sekalian. Karena inna sholat wa aqimis sholata lidzikri itu kan oleh sebagian orang-orang kapitalis, orang-orang yang kurang dangkal dengan pemahaman agama. Dia menyatakan cukup dengan hanya ingat kepada Allah kita sudah tidak sholat, tidak harus sholat. Ini kan pemahaman yang nyeleneh, pemahaman yang sesat. Justru sholatlah kamu agar kamu bisa mengingat kepada Allah. Jangan disalahartikan. Makanya kalau kamu itu mau berguru, mau belajar harus bersama guru yang baik, harus bersama guru yang memang betul-betul ikhlas, mukhlishan lahuddin. Ini mungkin anak-anakku yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ini kalau ada salah dari keterangan yang Al-Fakir sampaikan ini mohon dikoreksi ulang. Karena jujur Al-Fakir masih kurang tahu, masih kurang ngerti dengan apa-apa yang disampaikan oleh salafus salihin. Kami semuanya ini dalam rangka belajar, dalam rangka mengharap keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqidna wa faqid ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri unsa wa dhakar. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wa in tajid aiban fashuddal khulala wa jalla man la aiba fihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.